ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Hah? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno? Maksiat lewat mata, nonton tayangan-tayangan yang tidak baik. Saya punya kawan, dia alumni dari Kanada, di neuroscientific, di jurusan untuk saraf, itu kita diskusi. Ternyata selain narkoba, sekarang ini yang paling bahaya itu pornografi. Pornografi itu begitu seseorang kemudian menggunakan fungsi pandangannya untuk melihat tayangan seperti itu langsung merusak ke fungsi otaknya. Dia masuk tuh, menginfeksi, kadang-kadang candunya lebih besar daripada narkoba. Makanya orang kalau nggak pernah lihat, tiba-tiba melihat itu bayangannya tuh lama di bagian otaknya tuh. Kadang-kadang penasaran, padahal udah dipalingin kan, tadi apa sih, apa benar salah gitu ya. Nah itu bisa demikian tuh, itu yang paling dahsyat. Nah kalau kemudian Anda ingin menghilangkan itu dan perilakunya diburuk nantinya, ke pola hidup, ke tubuh, ke macam-macam, Anda paham sendirilah gitu. Oke teman-teman, dari gelora.co, ribuan remaja di Jawa Tengah hamil sebelum nikah. Situs porno disebut berpengaruh. Jadi dalam konten kita kali ini, saya membahas ini karena prihatin ya dengan situs-situs porno yang memang hari-hari ini tuh sangat mudah diakses. Bahkan ketika kita tidak menginginkan hal itu, mereka yang datang sendiri kepada kita. Maksudnya gimana teman-teman? Di Twitter saja, ketika ada sebuah hashtag yang sedang tren atau trending, akun-akun yang berbau pornografi itu ikut-ikutan nebeng di hashtag tersebut. Makanya ketika kita melihat membuka hashtag tentang apa saja, bahkan yang lebih mirisnya teman-teman, tentang misalkan bencana alam, entah itu hashtag gempa atau apapun itu, mereka dengan sangat mengesampingkan moralitas ikut nebeng di hashtag-hashtag tersebut. Makanya saya bilang bahwa situs-situs akun-akun porno hari-hari ini, saya mengatakan mereka mendatangi kita teman-teman. Saya akan membacakan sedikit dari portal berita Gelora News ini. Pengadilan Tinggi Agama Semarang mencatat terdapat 11.392 kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah selama tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan dibanding tahun 2021 yang mencapai 13.560 kasus, namun ada satu benang merah yang melatar belakangi maraknya kasus pernikahan dini di Jawa Tengah. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Masum Umar, menyebut tingginya angka dispensasi nikah sebagian besar disebabkan adanya kejadian hamil di luar nikah. Di satu sisi, perkembangan teknologi memang memiliki sisi positif. Di sisi lain, juga berefek negatif pada pergaulan anak. Anak bisa bebas mengakses informasi maupun situs-situs yang mengarah pada pergaulan bebas. Ini yang saya maksud tadi teman-teman. Jadi sangat mudah diakses. Ketika anak itu sudah memegang sebuah teknologi bernama smartphone, maka sangat sulit bagi kita untuk benar-benar 100% bisa menjamin bahwa mereka tidak terpapar yang namanya konten-konten pornografi teman-teman. Jangankan akun-akun porno itu sendiri, bahkan di beberapa iklan yang saya temui, iklan-iklan aplikasi-aplikasi yang berbau pornografi itu banyak bahkan dipromosikan yang kemudian itu masuk ke media-media sosial seperti misalkan Facebook dan beberapa media sosial lainnya teman-teman. Ini saya temukan sendiri ya, bukan berdasarkan katanya-katanya. Yang lebih lucunya lagi, ada beberapa tokoh yang secara tidak langsung seperti memaklumi menonton film porno ini teman-teman. Yang bagi saya itu memang hal-hal privat, itu masuk ke ranah privat, yang mana ketika seorang tokoh yang itu dianggap, bukan dianggap, di sini itu udah tokoh nasional teman-teman, yang terkenal di mana-mana, mengatakan hal-hal yang menurut saya tidak pantas teman-teman, seperti memaklumi kegiatan itu, seperti memaklumi hal itu teman-teman. Padahal mereka ini seorang tokoh, seorang public figure, yang mana mereka tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu karena akan dicontoh oleh orang lain teman-teman. Bahwa menonton film bokep itu seolah-olah hal yang wajar teman-teman. Di situ dia mengatakan sendiri. Ini yang kemudian saya kritik dari beliau, bahwa tidak boleh seorang tokoh, apalagi itu tokoh nasional, mengatakan hal seperti itu teman-teman. Karena secara tidak langsung itu membuat orang lain
kemudian ikut mencontoh dan menganggap bahwa itu hal yang lumrah. Padahal seperti yang kita ketahui hari-hari ini bahwa banyak pakar juga yang mengatakan bahwa menonton video bokep atau video porno itu kemudian kecanduannya akan sama halnya dengan kecanduan narkoba, teman-teman. Akan merusak otak kita, teman-teman. Akan merusak kreativitas kita, teman-teman. Oke, teman-teman, kita balik lagi di berita tadi tentang maraknya kasus hamil di luar nikah. Yang kemudian beberapa masyarakat kita itu, bahkan banyak dari mereka itu beranggapan bahwa menikah adalah solusinya. Kalau bagi saya pribadi, menikah bukanlah kemudian menjadi solusi terakhir untuk hal tersebut, karena mereka ini kemudian, kebanyakan dari mereka itu tidak cukup usia untuk menikah, teman-teman. Maksudnya gimana? Mereka belum matang dari cara berpikir, terutama, teman-teman. Mereka belum dewasa dari cara berpikir. Otomatis kemudian di dalam pernikahan tersebut akan timbul masalah-masalah KDRT, misalkan masalah ekonomi, kemudian hingga kemudian berujung ke perceraian. Sama saja. Makanya kenapa saya katakan bahwa ini bukan solusi. Ini justru menciptakan masalah baru, teman-teman. Menciptakan masalah baru, karena pada akhirnya seperti yang saya katakan tadi, pada akhirnya kemudian mereka akan bercerai juga. Maka saya bilang bahwa ini harus diatasi sejak dini, harus diatasi oleh pemerintah kita. Bagaimana caranya kemudian memblokir atau memblacklist situs-situs porno ini. Paling tidak meminimalisir itu tadi, teman-teman, hal-hal tersebut, teman-teman. Dan jangan lagi ada pengulangan dari seorang tokoh yang mengatakan hal tersebut seolah-olah melumrahkan, memaklumi, teman-teman. Karena ini akan menjadi contoh bagi yang lain. Hari-hari ini konten-konten tersebut seolah-olah secara tidak langsung kita melihat itu ada sebuah fenomena bahwa makin kesini konten-konten seperti itu makin dianggap makin dianggap bahwa itu hal yang lumrah. Bahkan kalau teman-teman tahu yang lagi sempat viral di Twitter itu seseorang bernama Siskae yang memang dia juga sudah banyak tersangkut kasus-kasus seperti itu membuat film yang itu sangat-sangat viral, teman-teman. Sangat viral. Makanya saya mengatakan, bukankah kemudian ini seperti muncul fenomena bahwa konten-konten porno ini makin kesini itu makin dianggap seolah-olah itu maklum, teman-teman. Seolah-olah itu hal biasa. Mereka mengatakan itu konten pemersatu lah, segala macam. Mau jadi apa bangsa ini, teman-teman? Mau jadi apa bangsa ini? Rusaknya sebuah generasi, rusaknya sebuah era atau sebuah bangsa itu ditandai dengan banyaknya hal-hal yang berbau hiburan, digandrungi oleh generasi-generasi penerus, digandrungi oleh orang-orang kebanyakan yang ada di zaman itu, teman-teman. Berbanding terbalik ketika sebuah bangsa atau sebuah era itu maju, maka yang digandrungi itu kebanyakan adalah ilmu, teman-teman. Namun boleh teman-teman lihat akhir-akhir ini, teman-teman, di negeri kita yang digandrungi itu kebanyakan adalah hiburan, flexing, segala macam, teman-teman. Makanya saya bilang di akhir video ini saya mau berpesan bahwa hal-hal seperti ini tidak bisa kita biarkan, teman-teman. Ini menjadi PR buat kita semua, buat semua kalangan, bahwa berawal dari sini, terkadang berawal dari hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi itu justru menjadi bom waktu yang kelak akan merusak bangsa kita ke depan, teman-teman. Oke? Cukup sekian dari saya. See you next time. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.